Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa yang berbahagia, dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita baca bahwa surat diturunkan terkait dengan beberapa kejadian utama, yakni ketika Rasulullah sedang dalam suasana duka. Nah, suasana duka itu ditinggal meninggal oleh istrinya, kemudian anaknya. Pokoknya Nabi sedang dalam suasana sedih. Secara manusiawi wajar, karena orang yang dicintainya, yang sangat mendukung perjuangannya, Siti Khadijah, kemudian anaknya yang diharapkan nanti menjadi penerus perjuangannya, meninggal dunia. Dan orang-orang yang tidak suka dengan Islam pada waktu itu mengejek, menghina Nabi Muhammad dengan ungkapan, tamat riwayatmu Muhammad, tidak akan ada yang meneruskan perjuanganmu Muhammad. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, uniknya dalam suasana duka seperti itu, ayat yang diturunkan justru mengingatkan tentang betapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya itu jauh lebih banyak dibandingkan duka yang diderita. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, secara nalar pendek itu sulit dipahami. Tetapi Allah mengingatkan kepada Rasulullah bahwa duka yang diderita itu tidak seberapa dibandingkan dengan anugerah dan kenikmatan yang sudah diberikan. Kalau kita menyadari bahwa nikmat itu adalah sesuatu yang berlebih dari modal yang kita keluarkan, maka sungguh tidak beradab orang yang tidak menyadari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak beradab orang yang tidak bersyukur itu. Karena apa? Karena kita hadir ke dunia ini tanpa modal. Nah, sehingga betul-betul nikmat yang diberikan oleh Allah itu demikian banyak. Maka kemudian perintahnya adalah fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, di sini kemudian atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, supaya kita itu banyak berdoa, memuji kepada Allah, kemudian wujud syukurnya adalah dengan berkorban. Nah, berkorban tentu maknanya secara luas, tetapi dalam hal ini memang di dalam ajaran Islam ada perintah berkorban dalam arti yang khusus, yakni menyembelih binatang kurban sesuai dengan ajaran yang sudah ditentukan. Perintah ini berlaku kepada semua umat Islam yang pada tahun itu atau pada kesempatan itu memiliki kelebihan atau memiliki dana yang mencukupi untuk mengadakan hewan kurban. Nah, hewan kurban itu bisa berupa lembu, bisa kerbau pun boleh sesungguhnya, kemudian domba atau kambing. Nah, dalam ajaran Islam diperbolehkan
satu sapi untuk 7 orang secara bersama-sama. Nah, untuk itu kita umat Islam saya kira sudah terbiasa menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik. Jadi penyembelihan hewan kurban itu bisa dilaksanakan secara berturut-turut 4 hari. Jadi kalau tidak sanggup menyelenggarakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, bisa dilaksanakan pada tanggal 11, 12, atau 13 Dzulhijjah. Atau kalau jumlahnya sangat banyak hewan kurbannya, bisa dilaksanakan 4 hari berturut-turut. Pelaksanaan yang berturut-turut itu juga bisa dijadikan sebagai wahana syiar Islam. Nah, idealnya orang itu yang mampu itu berkorbannya tiap tahun, itu berkorban. Jadi bukan hanya sekali seumur hidup, tetapi sepanjang kita mampu ya laksanakan korban itu tiap tahun. Bahkan Nabi bersabda bahwa kalau ada orang Islam yang memiliki kemampuan untuk mengadakan hewan kurban pada tahun itu, kok tidak melaksanakan, jangan mendekati tempat sholatku. Itu kan satu ancaman yang luar biasa bagi orang yang tidak mau berkorban padahal memiliki kemampuan, dilarang mendekati tempat sholat. Kalau dilarang mendekati tempat sholat itu kan berarti dianggap orang yang tidak boleh sholat. Kalau orang tidak boleh sholat, berarti kan dia dianggap sebagai orang kafir gitu. Wah, ini sesungguhnya kalau didalami, sabda Nabi itu merupakan ancaman yang serius bagi orang yang punya kemampuan tetapi tidak mau melaksanakan kurban. Untuk itu kami mengajak kepada semua umat Islam di mana saja berada yang pada tahun ini memiliki kemampuan untuk berkorban, mari kita laksanakan. Lebih-lebih pada masa pandemi COVID-19 yang belum mereda juga, maka sangat bijaksana kalau korban dihimpun oleh Lazismu dengan program korban untuk ketahanan pangan. Jadi korban kita nanti akan dikemas dalam bentuk rendangmu dalam satu kaleng ya. Jadi nanti akan dibagi menjadi beberapa kaleng yang itu bisa tahan untuk 2 tahun sehingga bisa dimanfaatkan untuk menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan pada masa-masa yang akan datang, sehingga daging kurban tidak habis pada saat Idul Adha saja, tapi bisa dimanfaatkan pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi ini namanya program kurban berkemajuan yang digunakan tidak hanya habis pada saat Idul Adha saja. Jadi kita memang perlu kearifan, ini terobosan baru dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memang sudah mengizinkan untuk kurban dikemas dalam bentuk kemasan yang bisa dimanfaatkan tidak hanya saat Idul Adha saja. Nah, maka secara teknis, silahkan mendaftarkan atau ikut program kurban rendangmu melalui Lazismu di tempat-tempat yang terdekat dengan Anda. Insya Allah manfaatnya akan jauh lebih besar. Nah, secara teknis pada tahun lalu kami punya pengalaman. Jadi di ranting Muhammadiyah kami itu biasanya menyembelih 10 ekor lembu. Nah, 1 ekor lembu itu kita ambil untuk diserahkan ke Lazismu. Nah, secara pelaksanaan
siap orang-orang yang berkorban, artinya 7 orang yang sapinya diserahkan ke lazismu itu tetap mendapatkan bagian, sepertiga bagian sebagaimana biasanya dari korban yang 9 lembu yang tersisa di ranting itu. Nah, kemudian nanti bagian dari rendangmu itu dibagikan kepada seluruh peserta kurban. Artinya 70 orang yang ikut kurban di ranting kami itu mendapatkan bagian dari rendangmu ketika sudah bisa dibagikan. Nah, sehingga sesungguhnya 1 ekor lembu yang kita serahkan ke lazismu itu hanyalah semacam memperluas jaringan pembagian kurban yang tidak hanya dibagi di ranting dan sekitarnya, tapi pembagiannya menjadi jauh lebih luas. Nah, itulah secara teknis kurban melalui lazismu. Maka saya mengajak kepada pengelola kurban baik di ranting atau jamaah yang jumlahnya berlimpah, itu saya mengajak sebagian itu diserahkan kepada lazismu, sehingga kemanfaatannya akan menjadi lebih luas dan lebih panjang jangkauan waktunya daripada hanya disembelih di hari raya, disembelih di kita dan dihabiskan pada waktu Idul Adha itu saja. Kalau di lazismu memang penyembelihannya juga pada hari Tasrek, tapi pemanfaatannya itu bisa jangkanya lebih panjang daripada yang biasanya. Nah, sekali lagi saya mengajak kepada umat Islam, mari kita sukseskan kurban berkemajuan, kurban untuk ketahanan pangan diserahkan melalui lazismu yang terdekat dengan tempat tinggal panjenengan semuanya. Jamaah yang berbahagia, kurban memang ibadah yang diajarkan oleh Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang semangatnya adalah dengan mendekati manusia. Jadi mendekati orang yang membutuhkan pertolongan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, insya Allah kita semakin menjadi pribadi yang lebih utama. Maka saya mengajak sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan ini yang hanya ada 1 tahun 1 kali berkurban bagi orang yang memiliki kemampuan. Tetapi bagi yang memang pada tahun ini sedang tidak memungkinkan untuk berkorban, ya sebaiknya jangan memaksakan diri. Tapi bagi yang mampu, jangan pura-pura tidak mampu. Jamaah yang berbahagia, semangat berkorban itu juga perlu kita kuatkan pada diri kita. Hikmahnya di samping untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mendekati orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau menyayangi sesama manusia untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kurban juga hikmahnya belajar untuk membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada pada manusia. Nah, sifat-sifat kebinatangan itu diantaranya adalah sifat rakus, ingin mengalahkan sesamanya atau memakan sesamanya. Itu yang sifat kebinatangan yang ada pada manusia. Itu harus dikalahkan dengan semangat untuk saling tolong menolong sesama manusia. Jadi jamaah Yutubiah yang berbahagia, mari kita gelorakan semangat berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi, dengan mendekati sesama manusia, dengan menolong dan menyayangi sesama manusia, insya Allah itu cara yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, di samping dengan melaksanakan ibadah mahdoh.
Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberikan kesadaran dan ketulusan untuk berkorban. Dan korban harus dilaksanakan dengan ikhlas. Karena yang dihargai oleh Allah bukan seberapa besar lembunya atau berapa besar kambingnya, tetapi yang dihargai oleh Allah adalah takwanya, atas dasar takwa. Dan ketulusan berkorban itu adalah semakin pendeknya jarak antara kemampuan kita dengan korban yang kita keluarkan. Jadi kalau orang itu punya kemampuan yang sangat tinggi, umpamanya orang itu sangat kaya, itu pantasnya ya korban sapi untuk seorang diri gitu. Tapi kalau kemampuan kita terbatas, ya kita korban sapi untuk 7 orang tidak apa-apa. Nah, itulah ketulusan itu yang tahu ya diri kita masing-masing. Tapi idealnya adalah ketulusan, keikhlasan itu adalah semakin tidak berjarak atau nol jaraknya antara kemampuan yang dimiliki dengan korban yang dikeluarkan. Nah, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.